wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sampai di hadis 1104 nih, yang kitab ini ya, atau hadis ke-9 di bab Kitabul Jihad. Coba sih ini. Andri sih ya. Gimana? Iya, langsung. Aku gara-gara sangat. Dua aku kok tiba-tiba bisa. Apa ya? Ini saya. Karena ini Bapak takut. Setelah kalau Muslim rahimahullah taala wa Nafi dan dari Nafi radhiyallahu taala anhu qala berkata aghara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghara menyerang diam-diam. Menyerang diam-diam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Bani Mustalik pada Bani Mustalik wa hum gharuna dan mereka dalam kondisi tidak mengetahui. Namanya apa ya? Kondisi tidak mengetahui. Apa dalam muqatilatahu atau membunuh orang yang menyerang mereka. Wasada darariyahu dan sabah itu apa sih itu? Menawan darariyahum keturunan mereka. Dan menawan keturunan mereka. Sani bidzalika menjelaskan padaku ya demikian itu Abdullah bin Umar radhiyallahu Muslim wafil dan katanya wa asaba yauma idzin Ubaydiyah wonten en cawe. Apa? Kan tulisan nih. Ini mana? Lah masuk? Iya. Loh niku halaman berikutnya, Pak. Guys, Wasoba dan mendapatkan yang itu pada hari itu juaria. Dan hari itu mendapatkan juaria. Radhiyallahu ta'ala. Sakit dah, sini dulu sih. Aplikasi atau PDF? 10. Oh, niki di inggih. Oh, gak ono ya. Gak lengkap berarti. Harusnya ada tambahan. Harus tambahan nggih. Muttafaqun alaih dan muttafaqun alaih. Wa fihi dan di dalamnya ada. Niki mboten enten. Berarti kayak keputus. Niki akhrajahu Muslim amla iki jangkep. Sing hadis berikutnya jangkep. Nggih. Taib qala al-musannif rahimahullah taala al-hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah. Rahimahullah taala qala wa an Nafi dari Nafi radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan aghara Rasulullah menyerang secara diam-diam Rasulullah SAW ala Bani Mustalik atas Bani Mustalik. Bani Mustalik itu orang Arab ya, suku Arab. Dan Nabi menyerang diam-diam tanpa memberikan informasi terlebih dahulu. Wahum gharuna dan mereka Bani Mustalik gharun dalam kondisi lalai. Dalam kondisi tidak tahu, diserang tiba-tiba. Faqatala muqatilatahum, maka Nabi pun membunuh orang-orang yang menyerang kepada mereka. Itu pasukannya Bani Mustalik. Wasaba dan Nabi menawan dzarariyahum keturunan mereka atau orang-orang yang lemah di antara mereka. Haddatsani bidzalika menceritakan padaku, kata Nafi ini ya. Nafi mengatakan menceritakan padaku dengan hal itu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih. Wa fi dan di dalamnya ada tambahan. Asaba mendapatkan Nabi mendapatkan yauma idzin di hari itu Juwariyah radhiyallahu ta'ala anha yang ketika itu setelah itu menjadi Ummul Mukminin Juwairiyah bintul Harits. Maka hadis ini memiliki pelajaran bahwasanya secara asal diperbolehkan juga kaum muslimin untuk menyerang musuh orang kafir secara diam-diam tanpa memberikan informasi bahwanya mereka akan menyerang. Selama orang kafir itu tahu bahwasanya Islam sudah menyebar, ya, jadi nggak apa-apa.
sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi tidak memberikan informasi besok tak serang, enggak, tapi menyerang diam-diam. Berikutnya. Oke. Nggih. Wan Sulaiman, dan dari Sulaiman bin Buraidah an abihi, dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza amara amiran ala jaisin, ketika apabila memerintahkan salah seorang pemimpin atas suatu pasukan, atau syariatin atau syariah, ausahu fi khassatihi bitaqwa, maka mewasiatkannya secara khusus bertakwa, untuk bertakwa, bitaqwallahi, untuk bertakwa kepada Allah, fabiman ma'ahu minal muslimina khairan, maka dengan orang yang dan terhadap orang yang bersamanya, dari kaum muslimin yang paling baik dengan kebaikan. Kebaikan. Cuma kemudian qala, berkata, uzu ala bismillah, berperanglah kalian untuk nama Allah, atas nama Allah, fisabilillah, di atas jalan Allah, qatilu man kafara billah, bunuhlah atas kalian orang-orang yang kafir terhadap Allah, uzu billah, wala taghullu, janganlah engkau berbuat gulul. Ngentit barang ghanimah. Apa ngentit itu? Ya, dan janganlah mengambil barang ghanimah izin. Iya. Wala taghbiru, dan janganlah kalian taghbiru, kabur, berkhianat. Iya. Janganlah kalian berkhianat. Wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian membunuh anak-anak. Wa idza laqita kafara billah, wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, dan apabila kalian menjumpai musuhmu dari kaum musyrikin, padahum ila salasi khisalin, maka dakwakanlah kepada 3 perkara. Fayatuhunna, maka yang salah satunya ajabuka ilaiha, mengijabahimu atasnya, faqbal minhum, maka terimalah dari mereka, wakufa anhum, dan tahanlah, tahan dirilah atas mereka, ud'uhum ilal Islam. Wakufa anhum, dan tahanlah dirimu dari mereka. Benar. Dan tahanlah dirimu dari mereka, ud'uhum ilal Islam, serukanlah kepada Islam, dakwailah mereka kepada Islam. Fa in ajabuka faqbal minhum, dan jika menerima darimu maka terimalah mereka. Summa ud'uhum, kemudian dakwalah kepada mereka, ila tahawwuli min darihim, untuk berpindah dari negerinya, ila dari muhajirin, kepada negeri muhajirin. Fa'in abau, jika mereka menolak, fa'akhbirhum, maka kabarilah untuk mereka, bi'annahum, bahwasanya mereka yakununa ka'arabi muslimin, menjadi seperti orang-orang Arab dari kaum muslimin. Wala yakunu lahum, dan mereka akan menjadi fil ghanimati wal fai'id, dan mereka tidak menjadi ghanimah, dan tidak ada bagi mereka ghanimah dan juga fai'id, syai'un satupun, illa kecuali ayyujahidu, mereka berjihad kaum muslimin bersama kaum muslimin. Fa'inhum abau fas'alhum al-jizyah, jika mereka menolak maka mintalah kepada mereka jizyah. Fa'inhum ajabuka faqbal minhum, jika mereka menerima darimu maka terimalah dari mereka. Fa'inhum abau fasta'in alaihim billahi ta'ala faqatilhum, maka jika mereka menolak maka fasta'in, maka mintalah bantuan atas mereka kepada Allah SWT, dan perangilah mereka. Fa'idha hasarta ahla hisnin, maka apabila hasar itu mengepung, maka apabila mengepungmu orang, dan apabila engkau mengepung penduduk benteng. Apabila engkau mengepung penduduk benteng, fa'araduka an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyhi,
fa'araduka, maka lalu mereka menginginkanmu mereka kamu untuk menjadikan mereka dimana jaminan jaminan Allah. Dan jaminan nabinya, fala tafal, maka jangan lakukan. Walakin ij'al lahum dimmataka, akan tapi jadikanlah untuk mereka jaminan mereka, fa innakum zimmataka, jaminanmu. Jaminanmu. Fa innakum, maka sehingga mereka in tukfiru, apabila mereka tukfiru apa? Tukfiru apa istilahnya? Melanggar perjanjian. Fa innakum, maka lalu jika kalian intukfiru, melanggar janji perjanjian kalian, dimamakum ini perjanjian kalian, ahwanu min antukfiru dimmatallahi. Ahwanu ini lebih ringan daripada mengingkari janji kepada Allah SWT. Wa idza araduka, dan jika engkau menginginkan antum zilahu, untuk mendudukkan mereka ala hukmillah, atas hukum Allah, fala taf'al, maka jangan lakukan, akan tapi ala hukmika, atas hukummu. Innaka, dengan kamu la tadri, tidaklah mengetahui atusibu fihim hukmallahi ta'ala amla, karena sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui apakah ditimpakan kepada mereka, apakah engkau sesuai, sehingga kamu tidak mengetahui apakah kamu sesuai pada mereka dengan hukum Allah Ta'ala, apakah kamu sesuai pada mereka dalam hal hukum Allah SWT, atau tidak. Akhrajahu Muslim. Hadis yang berikutnya, hadis 10. Hadis ini menjadi kaidah umum dalam aturan perang yang sangat indah sekali, ya. Faqala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa an Salman ibn Buraidah, dari Salman bin Buraidah, an abi, dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Buraidah. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ammara, jika menetapkan amiron, seorang amir, ala jaisin, atas pasukan tertentu, au sariyatin, atau batalion tertentu. Jais sama sariyah itu pasukan kecil. Kalau jais itu pasukan besar. Jadi ketika Nabi SAW membuat satu pasukan dan mengutus pasukan itu, kemudian menetapkan seseorang jadi pemimpin pasukan, ausahu, Nabi mewasiatkan kepada pemimpin pasukan itu. Fi khassatihi, pada dirinya, maksudnya ya secara khusus dari Nabi SAW. Apa wasiatnya? Yang pertama adalah bitaqallah. Fi khassati nggak ada. Kayaknya aku kurangi. Di kitab Androno ya ada. Aku kurangi kayak. Wasiat pertama bitaqallah. Nabi selalu mewanti-wanti kepada para pemimpin pasukan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wabiman ma'ahu, dan mewasiatkan terhadap orang-orang yang bersamanya, minal muslimin, dari pasukan kaum muslimin. Khairan, dengan kebaikan. Maksudnya apa? Senantiasa berbuat baiklah pada pasukan. Ya. Tumakal, kemudian Nabi menyampaikan kepada pasukannya, uzu ala ismillah, berperanglah di atas nama Allah. Maksudnya ya dengan menyebut nama Allah. Maka ini cara perangnya orang muslim. Fisabilillah, di jalan Allah. Qatilu, perangi, man kafara billah, orang yang kufur pada Allah. Maka tidak boleh seorang muslim membunuh orang muslim yang lainnya, kecuali kalau ada sisi kezaliman, dalam artian dalam peperangan. Ughzu, perangilah, wala taghullu, dan jangan melakukan gulul. Gulul itu apa? Gulul itu mengambil harta perang, ghanimah atau alfai atau semacamnya, tanpa sepengetahuan dari amir, tanpa sepengetahuan dari pemimpin sebelum dibagi. Ini gulul. Maka gulul haram hukumnya. Maka di sini beliau akan menyebutkan hal-hal yang diharamkan dalam peperangan. Yang pertama apa? Gulul. Ya, gulul. Yang kedua, wala taghdiru, dan jangan kabur. Jangan kabur. Maksudnya apa? Jangan kabur dari kancah peperangan, kecuali dengan komando dari
ketua pasukan untuk mengatur strategi. Dan itu termasuk dosa besar, kabur ketika perang berkecamuk. Yang ketiga, yang diharamkan wala tumatsilu, dan jangan memotong-motong tubuh. Dalam artian kalau musuh sudah tergeletak mati, kita tidak boleh memotongnya. Kita tidak boleh memotongnya meskipun itu orang kafir. Makanya aturan yang indah dari aturan Islam. Wala taqtulu, dan jangan membunuh wali dan anak-anak. Ya, dalam Islam, dalam peperangan seorang muslim tidak diperbolehkan membunuh anak-anak pada dasarnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalkan kepepet ya, atau nggak tahu, ya nggak apa-apa. Kemudian aturan, setelahnya beliau menyebutkan aturan perang. Faida wa idza laqita aduwak, jika kamu menemui musuhmu minal musyrikin, dari orang musyrik, fad'uhum, maka serulah mereka ila salasi khisalin, kepada 3 perkara. Fa'ayyatuhunna, maka manapun dari 3 itu, ajabuka, dia mengijabahimu, maksudnya dia patuh padamu, ilaiha, kepada salah satunya, faqbal minhum, maka terima dari mereka. Jadi dikasih 3 pilihan. Wa kuffa anhum, dan tahan dirimu dari mereka, maksudnya dari membunuhnya. Apa pilihannya? Yang pertama, ud'uhum ilal Islam, ajak mereka ke Islam. Fa in ajabuka, jika mereka menerima, faqbal minhum, maka terima. Maka nggak boleh orang sudah mengatakan saya masuk Islam, ya kemudian tetap dibunuh, tidak boleh. Cuma kemudian kalau tidak, yang kedua, ud'uhum. Afan. Ini lanjutannya ya, masih di pilihan pertama. Tsumma du'uhum, kemudian ajak mereka ila tahawul, untuk pindah min darihim, dari negeri kafir mereka, ila daril muhajirin, menuju negeri orang-orang muhajirin, yaitu ke Madinah di zaman itu. Kenapa? Karena Madinah butuh pasukan. Ya, Madinah butuh pasukan, butuh orang-orang baru untuk membangun kota. Tapi setelahnya, maka perintah ini sudah tidak berlaku lagi. Perintah ini tidak berlaku lagi. Dan kita sudah membahas tentang masalah hijrah. Ya. Fa'in abau, jika mereka enggan masuk Islam, fa'akhbirhum, maka beritahu mereka, annahum yakununa, mereka akan menjadi ka'arabil muslimin, seperti orang-orang Arabnya kaum muslimin. Maksudnya jika mereka jika tidak mau masuk Islam, maka ya, fa'in abau fa'akhbirhum. Afan. Fa'in abau, jika mereka tidak mau apa? Tidak mau untuk pindah ke negerinya orang muslimin, maksudnya tidak mau pindah ke Madinah. Maka beritahu mereka, annahum yakununa, maka mereka akan menjadi ka'arabil muslimin, seperti orang-orang Arab Badui tapi mereka muslim. Gimana orang-orang Arab Badui tapi mereka muslim? Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai' syai', dan tidak ada bagi mereka ghanimah dan harta rampasan perang itu sesuatu pun. Jadi gini, ketika di awal Islam, pusat pemerintahan Islam di Madinah. Ketika Nabi menang perang, pasti nggawa Madinah, nggawa ghanimah, nggawa harta, dibawa ke Madinah. Ketika harta perang di Madinah, maka itu dimasukkan sebagian di Baitul Mal, kemudian sebagian untuk Nabi. Nah, harta yang di Baitul Mal itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di Madinah saja. Nah, ada orang-orang Muslim, mereka ada di perkampungan. Apakah mereka dapat jatah ghanimah? Enggak. Maka kata Nabi, kalau kamu nggak mau pindah ke Madinah, nggak apa-apa. Tapi kamu nggak akan dapat jatah ghanimah, dapat jatah zakat, dapat jatah gini-gini. Seperti orang-orang Madinah. Itu. Maka kata Nabi, wala yakunu lahum fil ghanimati wal fai' syai'un. Nggak akan dapat jatah dari ghanimah atau harta fai' sedikit pun. Illa, kecuali an yujahidu ma'al muslimin. Ketika mereka mau berjihad juga bersama kaum muslimin. Karena Nabi SAW ketika berjihad, mereka cuma mempersiapkan pasukan Madinah. Nabi nggak pernah menyeru yang di luar Madinah, karena orang Badui kan angel di Lombok, no. Orang Badui kan pindah gitu. Ya, maka ya mereka dapat ghanimah, tapi kalau ikut jihad. Fa'inhum abau, jika mereka tidak mau, maksudnya tidak mau masuk Islam. Nah, ini baru tidak mau masuk Islam ya. Fas'alhum al jizyah, maka minta dari mereka jizyah.
Fa inhum ajabuka, jika mereka menerima darimu, faqbal minhum, maka terima dari mereka. Fa inhum abau, jika mereka nggak mau bayar jizyah, nggak mau masuk Islam, fasta'in alaihim billah, maka mintalah bantuan atas mereka untuk memerangi mereka billah terhadap Allah, waqatilhum, dan perangi mereka. Ya, dan perangi mereka. Maka ini 3 pilihan. Wa idza hasarta ahla hisnin, sekarang jika kita perangnya tapi perangnya bukan perang tapi apa namanya apa jenenge? Apa mang hasar mang? Hisar itu bukan menyergap, mengepung. Nah, jika kamu mengepung musuh yang ada dalam hisn, dalam benteng, faradu ka anta ja'al lahum dhimmatallah, dan mereka ingin supaya kamu menjadikan untuk mereka janji Allah atau jaminan Allah, wa dhimmatan nabi, dan jaminan nabinya, falatafal, maka jangan lakukan. Makanya kalau mereka akhirnya karena dikepung terus minta kita bikin perjanjian, tapi perjanjian atas nama Allah dan atas nama nabinya, jangan mau. Walakin ij'al lahum dhimmatak, tapi jadikan perjanjian itu atas namamu. Ya, perjanjian itu atas namamu. Kenapa? Makanya dalam perjanjian Islam itu biasanya atas nama pemimpin. Seperti contohnya yang masyhur adalah perjanjiannya Umar bin Khattab terhadap penduduk Palestina. Itu ya apa namanya? Perjanjian atas nama Umar. Itu. Bukan atas nama Allah dan Rasulnya, tidak. Kenapa? Fa innakum intukhfiru, maka sebenarnya jika kalian melanggar dhimamakum, perjanjian kalian, itu ahwanu, lebih mudah atau lebih ringan min antukhfiru dhimmatallah, daripada kalian melanggar perjanjian Allah. Lebih mudah kalau namanya adalah perjanjian antara kamu dengan orang itu, kalau dilanggar itu paling enggak lebih ringan lah daripada tulisannya perjanjian Allah dan Rasulnya kemudian kok langgar. Nah, itu berat. Wa idza araduka, dan jika mereka ingin antunzilahum, supaya kamu mendudukkan mereka ala hukmillah, atas hukum Allah, falatafal, jangan lakukan juga. Maksudnya kalau mereka menyatakan ya wes silakan hukum kami dengan hukum Allah, maka jangan lakukan. Bal ala hukmika, tapi sesuai dengan hukummu, keputusanmu. Kenapa? Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu, atusibu fihim, apakah kamu sesuai fihim terhadap mereka, hukum Allah terhadap hukum Allah ta'ala amla atau tidak. Maksudnya kamu tidak tahu apakah ijtihadmu itu sesuai, benar-benar sesuai dengan hukum Allah ataukah tidak. Maka katakan ini hukum hasil ijtihad saya sebagai pemimpin. Ya. Bukan hukum Allah. Untuk hal-hal yang memang ada keraguan di situ. Akhrajahu Muslim. Ini hadis menjadi panduan umum dalam aturan apa? Peperangan. Tambah 1 hadis lagi. Oh. Nabi Islam adalah apabila yang menginginkan perang, ya. Di situ ada apa terjemahnya? Menyamarkan. Beliau menyamarkan pada selainnya. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya, wa an Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, beliau kana idza arada ghazwatan, jika beliau ingin melakukan satu peperangan, warra, beliau melakukan tauriyah. Tauriyah itu menyembunyikan keinginannya terhadap perang itu, bigoriha, dengan yang lain. Maksudnya beliau bikin supaya tidak diketahui. Ya, menyebut nama lain atau yang semacamnya. Ya. Jadi supaya apa? Ya ini termasuk strategi dalam peperangan. Karena informasi itu, ya informasi lebih berbahaya daripada serangan itu sendiri. Maka supaya informasi nggak bocor pada yang lainnya. Dan juga diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Nabi SAW terkadang ini, mungkin akan timbul pertanyaan, dulu di zaman Nabi ketika perang itu kan orang podo Arabe, klambini podo, ini podo, ya apa nih mateni musuhe, ini mateni koncone, kan nggak ngerti dan ini perang gitu. Maka Nabi SAW juga membuat sandi-sandi. Jadi ketika mau menyerang orang gitu ya, kita kan nggak tahu, kebayangkan ribuan orang, kita nggak tahu itu muslim atau kafir.
Jadi bahasa Andi, jadi ketika kita mengucapkan sesuatu terus jawabannya podo, berarti boloku gak. Jadi ngerti. Tapi kalau kita mengucapkan sesuatu, kalau balasan, wong kafir langsung. Jadi itu salah satu strategi Nabi Islam juga. Dan termasuk juga apa? Nggih, strategi. Dan juga ini termasuk diantara faedah juga dalam peperangan. Orang Arab nggak kenal pengaturan pasukan. Jadi istilahnya mukhammas. Jadi nggak ada pasukan bagian depan, pasukan sayap, pasukan belakang, terus pasukan tengah, itu nggak ada. Terus orang Arab biyen perang ya apa? Orang Arab kayak orang tawuran nih perang itu. Jadi dadi siji, nyerang maju terus krasa rodok langsung rodok kalah, mundur. Noto maneh ngelompok nyerang maneh. Mencar mundur, ngelompok nyerang maneh. Makanya diistilahkan dengan karro wa farro. Istilahnya karro wa farro. Karro itu ngelompok nyerang, farro itu melayu mundur. Karena wis mulai pecah. Krasa wis titik koncoku pinggir-pinggirku, langsung mundur. Ngelompok langsungnya. Nah, baru setelah itu di perang Badar, Nabi membuat formasi pasukan yang tertata. Jadi ada pasukan tengah, ada pasukan depan, disebut muqaddamah, ada maimanah, ada maisarah, terus ada muakharah, kemudian ada qalbul jaysh, bagian tengah. Jadi ada tugasnya masing-masing. Baru di perang Badar, orang Arab melihat tuh pasukan Muhammad kon ketata api. Karena belajar dari pasukan-pasukan di kalangan orang-orang kafir, orang Persia, orang Romawi, mereka nata pasukan. Orang Arab nggak tahu jenenge wong Badui, kok tawuran ngono. Ya itu diantara strategi Nabi dalam berperang. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala Nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam.